Bermain game di platform Windows PC memungkinkan kita untuk memilih controller yang paling nyaman untuk kita gunakan. Berbeda dengan bermain game di konsol yang mengharuskan kita menggunakan controller dari konsol tersebut. Tapi karena bisa memilih controller apa yang cocok, terkadang kita juga bingung controller mana yang paling nyaman dan worth it. Sebagai gamer casual di platform Windows PC yang bermain game hanya untuk having fun saja, controller yang saya pilih pastinya tipe joystick, yaitu DualShock 4 dan Xbox Controller Series X. Dan controller mana yang saya pilih alias paling worth it untuk digunakan di Windows PC, simak saja video kali ini. Kedua controller ini memiliki layout button yang berbeda. Untuk DS4 memiliki analog kiri yang sejajar dengan analog kanan, sedangkan Xbox controller memiliki analog kiri di atas. Yang sejajar dengan analog kanan adalah tombol D-pad. Layout ini yang biasanya saya jadikan acuan untuk menamai layout button untuk sebuah gamepad. Gamepad tersebut menggunakan layout button PlayStation atau Xbox. Untuk mengaktifkan gamepad, Xbox controller memiliki tombol power tersendiri, tapi jika sebelumnya sudah terpairing maka cukup pencet tombol home berlogo X. Sedangkan DS4 harus mempencet tombol share plus home. Karena DS4 memang bukan diperuntukkan untuk platform Windows PC, fiturnya yang ada di DS4 membutuhkan software tambahan, seperti touchpad dan tombol home untuk gamebar ketika bermain. Fitur tersebut hanya akan aktif jika kita menggunakan aplikasi DS4 Windows. Sedangkan untuk Xbox controller, fiturnya langsung dapat digunakan karena memang support di platform Windows PC. Untuk fitur port jack audio 3,5 mm yang ada di belakang, kedua gamepad harus tersambung menggunakan koneksi wired. Jika menggunakan koneksi wireless, port jack audio tidak akan berfungsi. Untuk koneksi wirednya sendiri, DS4 masih menggunakan port micro USB, sedangkan Xbox controller sudah menggunakan port USB Type-C. Untuk sensitivitas kedua gamepad ini tidak ada yang lebih unggul dari salah satunya. Cuman pada Xbox controller terkadang koneksinya terputus dan tiba-tiba tersambung lagi. Hal ini kadang mengganggu jika kita sedang bermain game. Sebagian game bisa terpause karena gamepad lost koneksi, tapi kadang juga tidak ada notifikasi, jadinya kita bingung kenapa dipencet-pencet tidak ada respon. Kalau DS4 stabil dan tidak pernah lost koneksi. Secara fisik, bentuk dari Xbox controller lebih besar daripada DS4. Bentuk fisik ini berpengaruh pada tingkat ketahanan dalam bermain. Kalau saya sendiri akan lebih nyaman menggunakan Xbox controller dengan waktu yang lebih lama daripada menggunakan DS4. Karena feel genggaman pada tangan saya lebih pas dan nyaman dengan bentuk yang lebih besar. Untuk feel button, kedua gamepad ini boleh saya bilang 11-12. Tapi karena bentuk tombol dari Xbox controller lebih pas, maka saya akan bilang urusan feel button controller lebih bagus. Pada permukaan action button, tombolnya lebih cembung daripada trigger L dan L. Bentuknya lebih lebar, hal ini membuat feel dalam memencet tombol lebih nyaman. Sedangkan untuk DS4, semua tombolnya flat dan untuk trigger R dan L lebih ramping dan terlalu dalam. Setiap orang mempunyai cara yang berbeda-beda dalam memegang sebuah gamepad. Untuk saya, terkadang memegang controller dengan cara seperti ini. Jadi tombol analog Xbox controller yang berada di atas menguntungkan buat saya, karena jari jempol lebih mudah untuk menggapai D-pad. Dan lagi-lagi boleh saya bilang Xbox controller lebih unggul dalam hal ini. Apalagi dengan tekstur grip yang lebih tebal. Grip dari Xbox controller terasa lebih tebal jika dibandingkan dengan DS4. Xbox controller menggunakan dua baterai A2, sedangkan DS4 menggunakan baterai tanam. Masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Untuk daya tahan jangka panjang, tentunya baterai DS4 lebih diuntungkan. Karena tipenya hanya perlu mengecas, ganti baterai pun itu bisa sangat lama. Apalagi jika jarang digunakan. Sedangkan untuk Xbox controller, kita harus mengganti setiap kali baterai sudah habis. Atau alternatifnya kita membeli baterai rechargeable dan juga chargernya. Tapi untuk kenyamanan bermain tentunya lebih menguntungkan menggunakan Xbox controller. Karena jika baterai habis di tengah jalan kita bisa mengganti baterai secara cepat.
Sedangkan untuk DS4 kita harus mengecas baterainya terlebih dahulu. Walaupun bisa main sambil ngecas, tapi kita harus menarik kabel dari PC lagi. Dan hal ini tidak akan membuat nyaman bagi orang yang memiliki clean setup tanpa banyak kabel. Seperti pada saat unboxing, ternyata baterai DS4 habis dan saya harus mengecas sebentar sebelum pengetesan. Dan pertama kali mengecas menggunakan charger 20 watt sampai penuh, DS4 membutuhkan waktu selama 5 jam. Untuk harga DS4 saya beli dengan harga 749.000, sedangkan Xbox controller saya beli dengan harga 949.000. Supaya lebih mudah dalam menilai kedua gamepad ini secara visualisasi, saya pilih sama-sama warna merah. Untuk Xbox controller, kombinasi warna merahnya adalah dengan warna hitam dan putih. Warna hitam ada di tombol, sedangkan tombol putih di bagian handle. Kombinasi ini sangat tidak menguntungkan karena warna putih di bagian bawah akan lebih cepat kotor. Walaupun secara visual memang sangat menarik dan elegan. Sedangkan untuk DS4 kombinasi warnanya adalah merah cerah, merah gelap, hitam, dan abu-abu. Warna merah ada di bodi bagian atas, merah gelap ada di bagian bawah, warna hitam abu-abu ada di touchpad dan tombol. Xbox controller banyak diunggulkan dalam penilaian kali ini. Selain memang diperuntukkan di platform Windows PC, Xbox controller seri X ini adalah seri yang terbaru. Walaupun tidak jauh beda dengan controller Xbox One, tapi harusnya perlu di-compare dengan DualSense 5 milik PlayStation 5. Dan jika ada kesempatan akan saya buatkan videonya. Walaupun kedua controller ini sangat oke, tapi saya tidak bisa merekomendasikan karena harganya yang mahal dan tidak worth it jika hanya untuk kebutuhan casual gaming. Satu-satunya hal hebat dari kedua gamepad ini adalah bisa terdeteksi Xbox controller pada PC walaupun menggunakan koneksi wireless. Jadi game Windows PC bisa langsung dimainkan tanpa harus mapping tombol. Untuk kualitas memang sangat bagus karena akan berpengaruh pada ketahanan. Tapi masih ada gamepad lain yang lebih murah menurut saya dengan tipe joystick yang mempunyai harga lebih bersahabat. Penilaian ini hanya pada pengalaman pribadi menggunakan, dan pastinya setiap orang punya selera yang berbeda-beda. Jika ada fitur-fitur yang belum saya sebutkan, silakan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya.